Nyeri tenggorokan, sariawan, bibir pecah-pecah mungkin sering dianggap sebagai gejala penyakit panas dalam. Definisi panas dalam setiap orang bisa berbeda karena penyebabnya pun berbeda-beda. Kondisi kelelahan, gangguan pencernaan, gangguan tenggorokan, hingga ketidakseimbangan hormon bisa ditandai oleh rasa panas di dalam tubuh. Jika merasakan gejala-gejala ini, kita cenderung berusaha mengobatinya dengan obat bebas yang ada di warung. Obat tersebut mungkin bisa mengurangi gejala yang kita rasakan, namun tidak menghilangkan penyakitnya. Lantas apakah istilah panas dalam ini ada di dunia medis? Cari tahu jawabannya dalam pembahasan Ayo Hidup Sehat hari ini. Oke, itu tadi mengenai panas dalam. Tadi sebenarnya udah dibahas ya, panas dalam itu sebenarnya ada atau tidak? Nah itu makanya. Sudah ada bersama kita sekarang Dr. Gigi Hedwin, spesialis penyakit mulut. Oke. Halo dok, ini Halo, bahas halo. mengenai pertama nih, panas dalam dulu nih. Panas dalam itu sebenarnya bisa menyebabkan sariawan. Ini percaya banget sama masyarakat Iya, loh. Minus panas lah faktanya. dalam. Ya, jadi sebenarnya kan klarifikasi seperti yang tadi di video itu ya, bahwa panas dalam itu suatu kondisi yang non-spesifik, melibatkan mulut, tenggorokan, dan itu memang dari setiap orang bisa berbeda-beda. Biasanya orang memasukkan sariawan sebagai salah satu gejalanya panas dalam gitu. Jadi kalau panas dalam dapat menyebabkan sariawan, panas dalam sendiri yang berbagai gejala yang tadi sudah dijelaskan itu kalau saya melihatnya sebagai kondisi-kondisi penyakit yang terjadi karena kondisi sistem kekebalan tubuh kita mulai melemah gitu. Nah jadi saya setuju kalau dibilang kondisi kekebalan tubuh yang melemah itu menyebabkan sariawan, saya setuju. Tapi kalau dibilang panas dalam dapat sebabkan sariawan, berarti ini mitos dong dok? Saya lebih ke arah mitos. Mitos. Karena panas dalamnya sendiri itu nggak jelas sebenarnya. Betul, gimana. betul. Oke. Kalau panas di luar bisa dikipasin, kalau panas dalam gimana ya? Ngipasin Nggak bisa- dalam. Oh, ngipasin di dalam. Iya. Tapi kalau panas di luar benar nih mungkin. Coba, cuaca panas sebabkan panas dalam dan sariawan. Mitos atau fakta? Nah, kalau cuaca panas, saya baca beberapa artikel bahwa ternyata memang perubahan cuaca itu mempengaruhi juga sistem kekebalan tubuh kita. Ada elemen-elemen tertentu, sel-sel tertentu yang mengalami perubahan akibat perubahan cuaca yang ekstrim atau cuaca yang terlalu panas. Jadi saya bisa bilang ini fakta bahwa cuaca panas atau perubahan cuaca yang ekstrim itu bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan akibatnya bisa sariawan atau gejala-gejala panas dalam. Oke, Oh, ya, oke. ya perubahan suhu ya. Oke. Ya. Selanjutnya gimana nih dok? Kalau misalnya minuman yang berubah suhunya, Oke. minuman dingin bisa meredakan panas dalam katanya. Mitos atau fakta nih dok? Mitos. Mitos. Karena minuman yang lebih baik untuk tentu memang minuman secara umum tentu meredakan ya. Tetapi kalau disuruh milih antara minuman dingin, kemudian hangat, kemudian minuman biasa gitu, kita lebih memilih air hangat atau air biasa gitu. Karena itu lebih gampang diserap oleh tubuh. Dan tentu memang tubuh yang kekurangan cairan ya tentu butuh asupan air gitu. Jadi kalau minuman dinginnya sendiri lebih tepat minuman yang hangat atau yang biasa itu. Oh, soalnya sering banget nih, soalnya kalau lagi buka puasa orang cenderung biasanya pengennya Carinya yang dingin-dingin, iya. Itu sebenarnya boleh atau enggak tuh sebenarnya? Padahal berbukalah nggak ada berbukalah dengan yang dingin ya. Oh iya. Berbukalah dengan yang manis. Yang hangat juga nggak ada berarti Yang kan? hangat juga nggak ada sebenarnya, gimana nih dok? Berbukalah dengan yang sehat. Nah, yang jadi kita sehat. sebetulnya harusnya Ya. begitu. Nah, tapi kalau sebenarnya bukan yang nggak boleh, ya nggak apa-apa. Tetapi kita kan tentu mau memilih yang lebih baik, betul nggak? Iya. Ya kan? Kalau ada yang lebih baik, kenapa kita pilih yang Yang buruk. kurang terlalu yang baik, kurang baik, gitu. oke. Air dingin sih baik ya, tentu lebih baik dibandingkan minuman-minuman yang misalnya banyak gulanya atau apa. Tentu air dingin biasa lebih baik. Tetapi kan kita mau cari yang terbaik. Ya, gitu. Ngomong-ngomong soal minuman dingin tadi nih ya, Iya. biasanya tuh kita lagi pengen banget makan minum air dingin. Kalau Iya. kita makan yang pedas-pedas, kayak Waduh. kemarin ada acara Betul, buka puasa bersama, betul. ternyata makanannya pedas semua. Nah, makan iya. pedas ini menyebabkan sariawan. Mitos Iya. atau fakta? Fakta, ya Fakta. bisa menjadi salah satu fakta karena begini, makanan pedas itu bisa jadi ada kandungan alergennya. Nah, jadi alergi itu bisa memicu sariawan pada orang-orang yang punya alergi, orang-orang yang memang memiliki riwayat sariawan berulang. Nah, ketika dia makan makanan yang memicu alerginya, salah satunya makanan pedas, itu bisa menyebabkan sariawan. Tapi tidak semua orang makan pedas pasti sariawan, tidak juga gitu ya. Jadi pada orang-orang tertentu yang punya riwayat sariawan dan punya riwayat alergi,
makan pedas itu bisa mempengaruhi. Waduh, saya suka banget tuh makan pedas ya. Dan biasanya soalnya makan pedas itu dicocol pakai goreng-gorengan. Nah, biasanya gitu tuh. Buka puasa kebanyakan nih orang Indonesia nih banyak banget nih, gorengan. Yang pesanannya pasti gorengan gitu. Ya. Tapi betul atau tidak, mitos atau fakta bahwa makan gorengan picu panas dalam? Fakta. Soalnya begini, gorengan itu kan dia deep fried ya. Maksudnya deep fried itu dia dicelup ke dalam minyak gitu ya. Nah, makanan-makanan yang deep fried, cepat saji, gorengan seperti itu bisa menimbulkan reaksi peradangan di aliran darah, di sel-sel tubuh kita, dan ketika terjadi peradangan di dalam tubuh kita, itu mengganggu juga sistem kekebalan tubuh kita, dan akhirnya bisa menyebabkan orang yang memiliki riwayat sariawan menjadi muncul sariawannya begitu. Dan memang tadi berhubungan dengan tadi panas dalam dan juga tadi sariawan, tadi kita sudah bahas juga mengenai adanya free radical ya, radikal bebas yang menyebabkan ini juga bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita, kekebalan tubuh kita tuh turun. Betul sekali. Nah, tadi dari gorengan tadi itu bikin tadi tuh radikal bebas tadi ya. Bahaya banget, tapi enak ya. Sekali. Tapi enak memang biasanya yang enak itu bahaya. Nah, Makanya tapi tetap aja harus kita juga harus bisa cari yang enak dan sehat. Betul. Ya, pasti ada. Nah, setelah makan tadi itu jangan lupa sikat gigi. Tapi biasanya tuh kalau orang sikat gigi tuh saat puasa memang banyak paham-paham ya. Ada yang bilang bahwa nggak boleh, ada yang bilang boleh tapi jangan pakai odol. Ya itu memang ini ya, paham-paham tertentu lah ya. Nah, itu terserah percayanya. Tapi ini ada nih dok, fakta atau mitos bahwa jarang sikat gigi sebabkan sariawan. Waduh. saya mau bilang ini lebih ke arah fakta. Fakta. Karena gini, nah ini saya pengen lebih banyak nih bahas ini. Jadi di mulut kita ini ada miliaran bakteri, ya itu yang normal gitu ya. Kuman gitu. Ya, bakteri atau kuman ya. Saya pikir miliaran uang kalau miliaran uang. Oh semangat iya, kita. iya. Jadi gigi kita memang mahal sih. Iya, ya. gigi kita mahal. Oke. Nah tapi banyak bakteri itu dalam keadaan normal gitu. Nah makanya kita mesti sikat gigi terus. Maksud saya sikat gigi 2 kali sehari supaya mengurangi. Itu minimal ya dok ya. Iya. Minimal. Nah tetapi yang juga saya mau bahas sedikit adalah saya sangat menganjurkan untuk masyarakat Indonesia sebelum memasuki bulan puasa itu bersihkan karang gigi dulu. Oh iya. Ya kan, kita memang harus bersihkan karang gigi rutin 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali. Nah kalau 1 tahun sekali, yang paling enak dan paling bagus buat teman-teman yang berpuasa itu sebelum memasuki bulan puasa. Sehingga dengan membersihkan karang gigi, nah itu jumlah bakteri itu menurun sehingga bakteri-bakteri yang tidak baik gitu ya, yang membuat bau mulut, kemudian membuat infeksi atau peradangan itu bisa betul-betul teratasi dengan pembersihan karang gigi. Ya, jadi pembersihan karang gigi, tambal gigi berlubang atau gigi-gigi yang tinggal akar-akar tuh kecil-kecil itu, nah itu harus dicabut dan itu paling bagus dilakukan sebelum bulan puasa karena kalau bulan puasa kan nanti ada masalah dengan bagaimana kita minum obat dan lain sebagainya. Jadi sebelum bulan puasa ya cepet-cepet diberesin ya. Tapi kalau misalnya sudah bulan puasa, nah setelah buka tentu bisa berobat dan diberesin sehingga lebih segar nafasnya. Baik dok, ini mengenai panas dalam dan sariawan. Apalagi di bulan puasa tentu saja bisa mengganggu ibadah kita nih. Coba kita nanti akan lihat solusinya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Masih masalah nih dok kalau misalnya lagi puasa. Ini banyak sekali yang nanya, puasa nanti malah jadi bikin sariawan atau puasa malah jadi bikin panas dalam. Waduh, jadi malah ini nih kita mengkambing hitamkan puasa padahal nggak boleh. Oh jangan, ya, jangan. Boleh. Puasa ya, harus ibadah, jalan terus. Puasa tetap harus jalan terus. Tapi solusinya gimana nih? Solusinya nah, dok.
Jadi yang penting itu setelah berbuka sampai sahur itu apa yang kita makan dan apa yang kita minum, ya kan? Jadi memang dianjurkan untuk minum 8 sampai 12 gelas mulai dari berbuka puasa sampai sahur. Ada yang pakai formasi, ini kayak main bola ya, 2-4-2. Oh itu pakainya backnya 2 ya? Bukan Nah, jadi pas buka puasa 2 gelas. Antara buka puasa sampai sahur 4 gelas, terus pas sahur 2 gelas. Bisa juga 3-6-3. Oke, itu Jadi lebih ofensif tuh ya? Nah, lebih ofensif. 3 gelas, 6 gelas, 3 gelas. Nah, itu jadi total 12 gelas. Oke. Nah, jadi kebutuhan airnya tercukupi, kita terhindar dari dehidrasi, banyak buah sayur, kurangi rokok, kurangi kopi, kemudian kurangi gorengan. Nah, itu tetap sehat. Ya, itu faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang mudah sariawan itu yang kita kurangi berarti ya. Betul, betul. Ya. Iya. Nah, ini masih ada lagi nih dok, fakta atau mitos bahwa sariawan karena kekurangan vitamin C. Mitos atau fakta nih dok? Fakta, tapi ada tapinya. Tapi. Ya, jadi gini, fakta, tetapi yang lebih dominan sebetulnya justru kekurangan vitamin B, B12, kemudian asam folat. Vitamin C juga, tetapi yang lebih sering, lebih banyak biasanya kekurangan vitamin yang lain. Dan jadi penyebabnya sebetulnya banyak ya. Sariawan itu bisa karena infeksi juga ya. Ada virus tertentu yang menyebabkan sariawan. Ada juga sariawan yang karena memang gangguan dari kekebalan tubuh kita. Nah itu faktornya banyak sekali, ada belasan faktor gitu ya. Mulai dari gizi, mulai dari hormon, pencernaan, stres, kemudian kelainan darah dan lain sebagainya. Sehingga ya kita mesti lihat faktor-faktor mana yang menyebabkan itu gitu. Nah, padahal orang-orang tuh cenderung kalau lihat orang sariawan pengennya ngasih yang orange-orange itu warnanya. Oranye, kuning-kuning gitu ya. Ya, betul. Padahal di setiap orang itu penyebab sariawannya berbeda. Misalnya di si A, dia sariawan berulang. Mungkin dia pengaruh dari pencernaan, kemudian dari nutrisi, sama dari stres. Di B, lain lagi penyebabnya. Nah, jadi itu pentingnya konsultasi dengan ahlinya sehingga bukan hanya mengobati sariawan, ya kalau mengobati sariawan itu mudah. Begitu sariawan, banyak macam-macam pengobatan bisa sembuh. Tetapi yang penting adalah bagaimana supaya tidak sesering itu munculnya. Oh ya, oke, baik. Dok, ini masih mengenai panas dalam nih, karena soalnya orang banyak masih berpikir bahwa panas dalam itu ada gitu. Ya, dan kita harus luruskan itu. Nah ini ada orang yang beranggapan bahwa minum air hangat dapat redakan panas dalam. Mitos atau fakta? Saya mau bilang ini lebih ke arah fakta, ya, karena seperti yang tadi, air hangat itu gampang diserap tubuh, ya, dan kalau air hangat itu membuat kita terhindar dari dehidrasi, sehingga fungsi-fungsi organ, fungsi-fungsi tubuh kita bisa berjalan dengan baik, ya, dan otomatis itu menghindari gejala-gejala panas dalam, ya, yang disebut sebagai panas dalam itu. Ya mereka sebut sebagai panas dalam. Betul, tadi, ya. gejala-gejala yang disebut pada umumnya sebagai panas dalam. Iya, tetapi kan yang penting gejala apa dan kemudian penyakit apa, ya. Oke. Lagian juga kalau kita minum air hangat memang lebih adem gitu ya, lebih enak. Oke, selanjutnya kita punya mitos atau fakta bahwa minuman bersoda dapat sebabkan panas dalam. Mitos atau fakta? Lebih ke arah fakta. Fakta. Ya, karena minuman bersoda itu termasuk minuman yang menyebabkan itu tadi proses inflamasi di dalam tubuh kita gitu ya, sehingga proses inflamasi tersebut membuat sistem kekebalan tubuh kita lebih lemah. Nah, akibatnya bisa terjadi deh gejala-gejala panas dalam tersebut. Waduh, gitu. berarti juga harus dihindari ya, apalagi lagi bulan puasa nih. Betul. Kita juga mesti pilih-pilih nih makanan dan minuman. Dikurangi, dibatasi. Oke, selanjutnya kita punya mitos atau fakta lagi. Nah, berikutnya Dokter Arlene, ini kadang-kadang ada orang bisa lihat tuh bibirnya pecah-pecah ya ketika masuk bulan puasa katanya. Kok langsung nunjuk ke saya sih? Aduh, Oh enggak, bukan. Katanya karena dia panas dalam Dokter Arlene Oh katanya. iya, nih Jadi gimana bibirnya nih dok? pecah-pecah. Mitos atau fakta nih dok? Bibir pecah-pecah juga karena panas dalam. Gimana ya, karena bibir pecah-pecah itu biasanya orang kategorikan sebagai bagian dari panas dalam itu gitu ya. Jadi bibir pecah-pecah, udah deh saya bilang lebih ke arah fakta. Karena bibir pecah-pecah itu sendiri kalau pada bulan puasa atau pada kondisi seperti ini lebih dominan karena dehidrasi. Karena kita kekurangan air, kekurangan cairan, akhirnya bibir menjadi pecah-pecah. Tapi ada satu lagi nih yang seringkali juga menyebabkan bibir pecah-pecah, yaitu kebiasaan kita, kebiasaan buruk ya. Kita merasa mulut kita kering di bulan puasa. Kemudian apa yang mulai dilakukan? Kita mulai menjilat bibir kita. Nah, ini kebiasaan yang salah. Jadi saya pengen menegaskan bahwa kalau lagi mulut kering, jangan dijilatin bibirnya, ya. Karena ketika kita menjilat bibir, kemudian apalagi mulut kita banyak bakteri, nah kita membawa dengan lidah itu bakteri dari mulut menjadi pindah ke bibir, bermutasi ke bibir gitu ya dok ya. Nah, akibatnya bukannya jadi
lembab malah jadi bisa terjadi peradangan. Jadi nggak boleh gitu. tuh gini ya. Nah, kok begini? Dicontohin ya. Nah, itu nggak boleh bener, ya. bener. Jadi Jadi, langsung nggak boleh. Jadi, yang boleh gimana, Dok? Yang boleh adalah, nah saya nggak tahu kalau kumur-kumur gimana tuh ya hukumnya ya. Tapi kalau kumur-kumur diperbolehkan silahkan. Nah tetapi yang juga bisa adalah pakai tisu, dibasahin, kemudian ditempelin di mulut. Intinya pakai basahin pakai air ya, basahin pakai air itu. Basahin pakai air. Iya. Memakai pelembab bibir? Nah, itu pelembab bibir juga bisa. Oke, Oke. baik. Tipsnya yang terakhir singkat aja supaya terhindar dari panas dalam dan sariawan saat lagi menjalankan ibadah puasa. Nah, tipsnya adalah sebanyak mungkin minum ya di antara buka puasa dan sahur seperti yang tadi mau formasi berapa tuh? 2-4-2 boleh, 3-6-3 boleh ya, terserah ya. Lebih banyak lebih bagus ya. Kemudian makan yang sehat ya, hindari makanan-makanan yang tadi yang terlalu berlemak, terlalu bergula, kemudian fast food, kemudian yang gorengan, nah itu. Perbanyak buah dan sayur. Nah memang ada beberapa kondisi tertentu yang biasanya menjadi lebih berat saat bulan puasa, misalnya kalau dia punya sakit pencernaan dan lain sebagainya. Nah kalau itu udah harus hubungi dokter. Kemudian jangan lupa hindari juga rokok ya, merokok, kemudian juga ngopi itu juga membuat mulut menjadi kering juga. Baiklah, terima kasih tips-tipsnya. Semoga yang menjalankan ibadah puasa ini insya Allah dilancarkan dan tetap sehat selalu ya. Amin. Amin.